Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai sobat yang ada di rumah. Semoga semuanya pada sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa sebelum menonton dan menyimak video saya di like, share, and comment. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifnya ya. Untuk kali ini, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ingin sama-sama belajar dengan sobat-sobat yang ada di rumah tentang sel. Tapi saya punya judul yang menarik, yakni menyusuri sel. Supaya apa? Menyusuri sel supaya sobat yang ada di rumah paham untuk materi sel yang akan saya berikan pada hari ini. Yuk kita lihat menunya apa saja. Untuk menu yang pertama, di sini saya ada tujuan pembelajaran, materi latihan games dan kontak yang akan sobat ketahui di akhir pembelajaran saya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan bisa kontak saya di slide terakhir saya nantinya. Oke, untuk yang pertama kita ke tujuan dulu. Tujuan pembelajaran pada hari ini, sobat yang ada di rumah diharapkan mampu untuk mengetahui bentuk, fungsi, perbedaan sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, perbedaan-perbedaan ini, bentuk, fungsi, dan lainnya bisa sobat temukan di materi yang akan saya berikan untuk sobat yang ada di rumah. Kita kembali ke materi. Di sini untuk materi, di sini saya bekerja sama bareng Mbak Oneng Mutahharoh. Kebetulan materi beliau ataupun channel beliau itu sangat menarik dan bermanfaat dan mudah dipahami untuk saya sendiri dan semoga buat sobat-sobat yang ada di rumah. Yuk kita simak sama-sama, walaupun nanti saya akan ambil cuplikan-cuplikannya saja. Kalau mau sempurnanya nanti bisa sobat-sobat bisa langsung klik linknya ya. Jadi tampilannya seperti ini, Mbak Oneng Mutahharoh. Ini yuk kita simak cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Video kali luas permukaan sehingga pengikatan oksigen saat terjadi respirasi sel itu lebih efektif. Fungsi dari mitokondria yaitu tempat respirasi sel atau sisterna dan vesikula. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga. Plastida misalnya amoeba dan paramecium dibedakan menjadi dua jenis. Bagian sel yang terakhir yaitu dinding sel. Nah, dinding sel ini terdapat kemudian yang kedua vakuola. Sel hewan itu vakuolanya berukuran kecil dan umumnya itu terdapat pada hewan. Oke, dari pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Oneng tadi dapat kita simpulkan dengan singkat ya sobat yang ada di rumah. Untuk sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki bentuk yang berbeda. Untuk tumbuhan itu memiliki bentuk persegi, sedangkan pada hewan itu bentuknya bulat. Untuk sifatnya sendiri, karena hewan itu bulat berarti elastis ya, dia bisa menempati segala ruang, sedangkan pada tumbuhan karena memiliki dinding sel maka sifatnya kaku. Untuk organel-organel yang terdapat pada hewan yang tidak dimiliki oleh tumbuhan bisa kita singkat dengan sebutan lisenodilofag. Artinya tumbuhan tidak memiliki lisosom dan sentriol, sedangkan pada tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola, dan klorofil, sedangkan pada hewan tidak memiliki. Jadi bisa kita singkat dengan sebutan Dilophagnolisen kalau kita menyebutkannya dari tumbuhan. Kalau dari hewan kita menyebutkannya Lisenodilofag. Jadi mudah untuk diingat untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita kembali ke menu.
Untuk latihan soal yang ada di sini, kebetulan saya sudah buat dalam bentuk LKPD yang nantinya akan saya share melalui grup Classroom saya, ya. Jadi untuk sobat-sobat yang sudah bergabung di grup Classroom saya bisa langsung diklik untuk mengerjakan LKPD saya. Jika menyimak video dari Mbak Oneng ataupun penjelasan saya tadi, insya Allah akan mendapat nilai yang sangat baik. Seperti itu. Nah, untuk sobat-sobat yang belum bergabung bisa langsung komen untuk bisa saya berikan linknya. Jadi seperti ini. Sebelum saya mengakhiri materi hari ini, mari sobat-sobat yang ada di rumah bisa kita main games bersama ya. Jadi saya buatkan games untuk refleksi pembelajaran hari ini supaya sobat-sobat yang ada di rumah lebih tertantang lagi dan bisa paham tentang materi tentang organel-organel sel hewan ataupun tumbuhan. Oke, kenapa ini balik lagi? Oke, kita next dulu. Untuk gamesnya saya buatkan dari games edukasi dari Quizzes ya. Jadi nanti sobat-sobat yang di rumah sudah akan dapat link gamesnya lewat Google Classroom-nya ataupun dari komentar-komentar yang nantinya akan sobat terima dari saya. Jadi jangan lupa ditulis nama dan dapatkan nilai yang terbaik ya dengan cukup menjawab jawaban yang paling tepat. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Oke, itu saja pemaparan dari saya ya. Untuk kritik dan saran selalu ditunggu di kolom komentar saya. Jadi harapannya materi saya hari ini bisa bermanfaat buat sobat yang ada di rumah dan bisa chat di nomor yang sudah ada di layar Anda sekalian ya. Jadi bisa langsung tele aja. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat sobat yang ada di rumah dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya dan di materi selanjutnya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan I love sign. Thank you semuanya.